Kabupaten Flores Timur dinobatkan sebagai satu-satunya kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang peduli hak asasi manusia, pendengar. Dan Kabupaten Flores Timur menerima penghargaan, dan penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diserahkan melalui Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Ibu Marsiana Dominika Jone, yang diterima langsung penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi. Kita akan mengetahui seperti apa kronologis ya sampai menerima penghargaan tersebut, dan kita sudah bersama Bapak Yordanus Hoga Daton, Kepala Bagian Hukum Setdah Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Pak Yordan. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi. Baik, salam sehat Bapak. Salam sehat Ibu. Posisi di saat ini di mana nih Pak? Saya masih di Kupang, masih melakukan tugas lain setelah kemarin mendampingi Pak Penjabat Bupati untuk menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Baik, apresiasi dari kami Pak Yordan untuk prestasi yang sudah diraih, ya sudah mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten satu-satunya di Nusa Tenggara Timur yang menerima penghargaan peduli ya hak asasi manusia. Ini penghargaan ini yang keberapa kali nih Pak Yordan? Baik, ini penghargaan yang kedua kali. Tahun lalu juga Kabupaten Flores Timur menerima penghargaan yang sama yang diberikan secara langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur yang diwakili oleh Bapak Penjabat Bupati Flores Timur. Dan di tahun ini juga pemerintah pusat, Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan penghargaan yang sama kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur. Baik, ini luar biasa. Provisiat ya Pak Yordan. Terima kasih. Oke, dan ini menjadi salah satu cara ya untuk bisa memajukan Flores Timur ke depannya lebih baik lagi ya dengan program-programnya. Nah Pak Yordan, ini kronologis menerima penghargaan ini bisa diceritakan seperti apa? Baik Ibu. Kronologis penerimaan penghargaan ini, yang pertama saya perlu menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur sesungguhnya itu merepresentasikan kerja-kerja seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat yang terkait dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Flores Timur. Saya perlu menyampaikan bahwa dalam standar nasional, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia periode tahun 2021 sampai dengan 2025. Kemudian ini ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang kriteria kabupaten kota peduli hak asasi manusia. Di dua ketentuan peraturan tersebut kemudian memberikan beberapa kriteria yang menjadi indikator bagi pemerintah, setiap entitas pemerintah ya, pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kriteria itu setidak-tidaknya terbagi atas tiga hal, yaitu yang pertama itu berkaitan dengan hak sipil dan politik, yang meliputi hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak atas kependudukan. Kemudian di hak ekonomi, itu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas lingkungan. Kemudian ada aksentuasi untuk parameter penilaian lainnya, yaitu berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM untuk 4 segmen kelompok masyarakat, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Jadi parameter yang ada Ibu, perlu saya sampaikan bahwa setiap tahunnya pemerintah kabupaten kota merencanakan kerja-kerja dengan mendesain program kegiatan yang bersentuhan dengan kebutuhan, aspek penghormatan, perlindungan, ya, pemenuhan,
penegakan dan pemajuan hak asasi manusia itu. Oke, ini jadi 5P seperti itu ya, yang Ya, eh, 5P, Bu. tetap terus dilaksanakan, digalakan sampai dengan saat ini ya Pak ya. Siap Ibu, ya. Oke, nah untuk program-program ke depan ini apa nih strategi yang tetap terus dibuat ya, inovasi-inovasi yang baik untuk bisa mensejahterakan masyarakat tentunya ya dengan memperhatikan hak asasi manusia yang ada di Flores Timur. Ya, baik Ibu. Yang pertama tentunya pemerintah Kabupaten Flores Timur itu senantiasa berkomitmen untuk memenuhi capaian aksi HAM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian proses koordinasi dengan beberapa perangkat daerah yang berkontribusi terhadap penilaian itu juga secara rutin kita lakukan. Setidak-tidaknya ada beberapa perangkat daerah yang terkait ya dengan standar penilaian hak asasi manusia. Itu ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, ada dinas sosial, kemudian ada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, ada dinas lingkungan hidup, dan ada dinas UMKM serta dinas perumahan. Nah, masing-masing perangkat daerah itu sejak awal di setiap tahun kita sudah menyampaikan notifikasi bahwa ini parameter penilaian yang akan dilakukan pada tahun berjalan, sehingga perangkat daerah yang ada telah mendesain program kegiatan yang bersentuhan dengan 5P tadi, Ibu. Oke. Baik, sejauh ini dari berdasarkan kacamata pengamatan Anda, Pak Yordan, ini apa yang menjadi masalah konkret yang dihadapi masyarakat Flores Timur? Kalau dari kriteria pemenuhan standar capaian hak asasi manusia di Kabupaten Flores Timur, tentunya penghargaan yang ada tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan ya berkaitan dengan 5P tadi di Kabupaten Flores Timur. Masih ada sejumlah soal, Ibu, sejumlah soal yang perlu juga mendapatkan atensi perhatian, terutama pada aspek penetapan kebijakan maupun pelaksanaan program kegiatan. Semisal contoh, saya beri contoh misalnya untuk 4 kelompok tadi, Ibu ya, berkenaan dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini ada isu krusial berkaitan dengan pemenuhan hak mereka, semisal aksesibilitas mereka terhadap layanan. Saya beri contoh misalnya di kantor-kantor pemerintah semestinya juga harus sudah disiapkan akses yang baik bagi layanan untuk penyandang disabilitas tersebut. Kemudian yang kedua, di Kabupaten Flores Timur juga masih ada persoalan berkaitan dengan perlindungan masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat. Saya perlu menyampaikan bahwa dari sisi perencanaan pembentukan kebijakan daerah itu sudah direncanakan, tetapi sampai dengan tahun ini penetapan kebijakan berkaitan dengan pembentukan perda perlindungan masyarakat adat itu belum bisa kita lakukan. Kita berharap supaya di tahun anggaran 2024 peraturan daerah yang ada itu bisa ditetapkan supaya berbagai macam aspek berkaitan dengan standar pemenuhan hak asasi manusia sebagai kriteria pelayanan itu bisa dipenuhi secara baik. Baik, ini menjadi perhatian khusus ya dari bagian hukum ya yang ada di Flores Timur, dan tentunya ya dari penegakan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok sasaran yang seperti Bapak sampaikan tadi, tentunya indikator ini semuanya sudah diisi begitu ya Pak Yordan ya? Ya Ibu, jadi dari sisi prosesnya, yang pertama adalah perangkat daerah merencanakan program kegiatan yang bersentuhan dengan standar penilaian HAM. Kemudian program kegiatan itu dilaksanakan, Ibu, dilaksanakan oleh perangkat daerah. Kemudian dalam tugas saya selaku Kepala Bagian Hukum membantu Pasekda Flores Timur itu melakukan koordinasi untuk menghimpun seluruh dokumen, bukti-bukti yang berkaitan dengan aksi
penilaian hak asasi manusia yang ada. Oke. Kemudian kita lakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Kita tetapkan bahwa ini seluruh data dan kegiatan kita ini valid. Baru kita input ke aplikasi Sipaham ya yang disediakan, langsung terkoneksi dengan kantor staf kepresidenan untuk aksi HAM-nya. Oke. Dari situ baru kita menunggu hasil penilaian oleh tim yang ada di pemerintah pusat, diputuskan apakah kita kemudian sudah memenuhi standar yang ada atau belum. Dan syukur sekali Ibu, saya bersyukur karena pemerintah Kabupaten Flores Timur 2 tahun secara berturut-turut menerima penghargaan tersebut. Oke, jadi Kali ini saya menyampaikan Ibu, baik. saya menyampaikan sekali lagi bahwa penghargaan ini sungguh-sungguh merepresentasi kerja-kerja perangkat daerah di Kabupaten Flores Timur dan elemen masyarakat untuk mensupport pemenuhan capaian aksi HAM oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Oke, baik Pak Yordan, ini menjadi salah satu cara kerja yang luar biasa ya, membangun komunikasi yang baik dengan berbagai perangkat daerah seperti itu ya Pak Yordan ya. Dan juga ya semoga apa yang menjadi temuan ya di masyarakat ini bisa dijadikan sebuah regulasi aturan yang baik ya untuk penegakan kelompok-kelompok yang masih dihadapi dengan berbagai problem seperti itu ya Pak Yordan. Nah, apa yang menjadi harapan Anda selain Provisiat dengan 2 penghargaan yang diraih secara 2 tahun ya berturut-turut ya dengan program kerja yang sama, untuk kedepannya apa nih Pak yang mau Anda sampaikan? Ya Ibu, yang pertama tentunya sebagai perangkat yang membantu Pak Sekda dan Pak Bupati, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Bapak Penjabat Bupati Flores Timur dan juga Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur Ibu. Dalam aspek perencanaan dan penganggaran telah memberikan sentuhan dan aksentuasi yang cukup untuk pelaksanaan kerja-kerja perangkat daerah dalam memenuhi capaian aksi HAM yang ada. Kemudian yang kedua, saya juga perlu menyampaikan harapan saya bahwa penghargaan kali ini itu sesungguhnya sebagai entry point ya, titik di mana kemudian kita melakukan kerja-kerja real yang nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat ya Ibu. Bisa dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai macam sektor, terutama pada sektor pendidikan, sektor kesehatan, kemudian di lingkungan hidup, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat. Saya tentunya juga mengharapkan dukungan yang kuat dari perangkat daerah yang ada untuk bisa mempertahankan penghargaan ini, karena memperolehnya itu mudah tetapi mempertahankan adalah sesuatu hal yang sulit. Oke. Itu menjadi tantangan Ibu. Baik. Semoga tantangan ini bisa dilewati dengan cara berkolaborasi dan kerjasama yang menciptakan kerjasama yang baik di setiap leading sektor, begitu ya Pak Yordan ya? Ya Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Yordan untuk waktunya pagi ini. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, salam bahagia. Salam sehat, selamat pagi, salam bahagia juga Ibu Christine. Baik. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.